Hari Raya Idul Fitri terasa istimewa saat dilalui bersama keluarga yang lengkap. Namun nyatanya, hal tersebut tidak dirasakan oleh Septia Yetri Opani lantaran sang suami tercinta Putra Siregar hingga kini masih mendekam di balik jeruji besi lantaran terjerat kasus dugaan pengkeroyokan bersama rekannya Rico Valentino. Lantas seperti apa ketika menjalani momen Hari Raya Idul Fitri tanpa kehadiran suami tercinta hingga curahan hatinya yang kini harus menggantikan peran Putra Siregar mulai dari urusan rumah tangga hingga pekerjaan. Benarkah selama Putra Siregar mendekam di balik jeruji besi, Septi pun tidak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan berat badannya turun hingga 5 kg. Di tengah ujian yang kini menerpa, seperti apa dukungan para sahabat seperti Atta dan Aurel, Ria Ricis dan Teuku Ryan, Lesti Kejora, hingga Torik Halilintar dan Fujianti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebulan lebih sudah Septia Yetri Opani memendam kesedihan atas ketidakhadiran Putra Siregar di sisinya. Terlebih di suasana Hari Raya Idul Fitri. Seperti diketahui, kini sang suami masih mendekam di balik jeruji besi atas kasus dugaan pengkeroyokan bersama rekannya Rico Valentino. Di tengah kesedihannya, kemarin Septi menggelar acara halal bihalal. Momen itu dihadiri oleh para sahabat mereka, mulai dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Paula Verhoeven, hingga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Di dalam hati kecilnya, tentu ia pun berharap kehadiran sang suami yang ternyata hingga lebaran usai masih tetap berada di penjara. Kepiluan tersebut tampak begitu jelas saat Septi menitikan air mata kala memberikan sambutan kepada para tamu undangan. Buat FPST, makasih banyak dan teman-teman yang hadir di sini. Mungkin nanti jangan lupa makan-makan, kita juga bakal bagi-bagi handphone kali ya. Ya, mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua. Acara halal bihalal itu sebenarnya udah kita rencanain pas Ramadan, setelah Ramadan, lebaran keberapa. Berharap ya kita sama Bang Putra, tapi sekali ini kita ternyata nggak sama Bang Putra. Dan teman-teman ternyata masih mau datang, dan itu sangat mensupport kita selalu ya. Mereka dalam kondisi apapun mereka masih support. Rasanya ya sedih. Karena tadi waktu saya sambutan aja kayak mau nangis, harusnya yang ada di samping saya Bang Putra. Biasanya yang layanin tamu Bang Putra, tapi sekarang saya harus gantiin posisi suami saya. Sedih gitu. Bagi Septi, ini adalah kali pertama lebaran tidak dilalui bersama suami tercinta. Namun kehadiran para sahabat di momen halal bihalal kemarin pun seolah menambah kekuatan hatinya
di saat keadaan dirinya dan keluarga tengah terpuruk. Tanpa adanya Putra Siregar, ia pun kini harus berusaha tegar untuk menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak-anak mereka. Tak hanya itu, Septi pun harus menggantikan sang suami dalam mengerjakan sejumlah bisnisnya yang tetap harus berjalan. Sebuah pesan dari Putra Siregar agar dirinya tetap kuat dan ikhlas untuk menjalani cobaan ini pun menjadi motivasi bagi Septi untuk tetap melangkah. Tulang punggung, Bang Putra pemimpin keluarga, Bang Putra pemimpin perusahaannya nggak ada. Jadi ya sedih aja gitu. Semuanya harus yang gantiin ya. Kayaknya aku yang harus jadi ayah sekalian ibu di rumah. Terus untuk karyawan-karyawan juga, lebaran kita nggak sama keluarga, nah, semuanya udah diambil gitu. Ya udah sih, tapi kata Bang Putra tetap ikhlas. Kalau akunya nanti nggak tegar, makin berantakan dong anak-anak aku, Bang Putra. Jadi kalau akunya sakit, kasihan anak-anak aku juga. Karena orang tuanya yang ada sama dia sekarang cuma aku, biasanya kan sama ayah. Halal bihalal ini direncanain pas masih sama Bang Putra. Dan yang buat ini sebenarnya yang rencanain Bang Putra. Udah izin. Ya udah nggak apa-apa karena ini udah direncanain dan udah dikasih tahu ke teman-teman sebelumnya kalau kita bakal ada halal bihalal. Jadi ada ataupun nggak ada Bang Putra tetap laksanain ya. Nggak cerita banyak, mungkin ceritanya sama Aurel ya, tapi kalau sama aku sih nggak cerita banyak. Tapi pasti seorang ibu, seorang istri pasti kangen, apalagi anak-anaknya kan pengennya lebaran sama papahnya, kayak gitu-gitu pasti itu keinginan setiap keluarga ya. Jadi kita doakan aja yang terbaik, semoga nanti kan ada bisa entah maaf-maafan bareng atau apa di hari yang fitri ini. Dan menurutku ya harus ini ya, mungkin menurutku yang di lapangan atau yang bersangkutan lebih mengerti apa yang terjadi dan untuk buktinya dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak tahu banyak soal itu, tapi aku cuma tahu keadaannya, semoga keluarganya semua diberikan kekuatan dan ketabahan dengan ujian yang sekarang terjadi. Benarkah selama Putra Siregar mendekam di balik jeruji besi, Septi tidak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan berat badannya turun hingga 5 kg? Dan bagaimana pula kesedihan Septi di hari ulang tahun anaknya pada pekan depan, namun sang ayah juga belum kunjung pulang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Saking merasa tertekan atas kasus yang menjerat sang suami, Septi bahkan mengaku dirinya mengalami kesulitan tidur. Malam-malamnya pun selalu terjaga karena harus menjaga anak-anak. Dan barulah ia pun bisa memejamkan mata pada saat matahari mulai terbit. Ia pun terus terbayang dengan kondisi Putra Siregar yang kini harus tidur di dalam sel berukuran cukup kecil berisikan 16 tahanan. Septi pun juga mengungkap bahkan saking sempitnya, mereka pun harus saling bergantian jika ingin beristirahat dengan posisi berbaring. Aku tuh nggak bisa tidur ya, jadi aku tidur itu kalau udah ada matahari. Karena tiap hari aku tidur harus sama suami aku. Aku kan tidurnya berlima sama anak-anak. Kalau nggak ada suami aku yang harus jagain anak-anakku. Aku nggak tahu ntar ada apa ini. Karena aku nggak bisa tidur, jadi tunggu ada matahari baru aku bisa tidur. Ukurannya kalau nggak salah 3x3 atau 2x3. Ukurannya kecil. Dia 16 orang, katanya pas hari pertama hari kedua dia kalau tidur itu duduk, terus kalaupun baring itu gantian.
Tak hanya kesulitan tidur, bahkan Septi pun juga mengalami penurunan berat badan hingga 5 kg selama ditinggal Putra Siregar. Ironisnya, menjelang hari Lebaran kemarin, begitu hancur hati Septi saat mengetahui jika masa penahanan suaminya pun diperpanjang. Namun, ia pun tetap berusaha keras untuk membuat lontong dan kue nastar untuk ia berikan kepada sang suami. Bahkan Septi pun sempat menemani meski hanya sebentar untuk bersilaturahmi di momen Lebaran kemarin. Lebaran tanpa suami ya sepi Kak. Sama, mau lebaran nggak lebaran tetap aja sepi. Biasanya kan ada bikin Open house, justru sekarang aku nggak ada open house. bikin kue biasanya nggak sih setiap tahun sama Bang Putra tradisinya atau misalnya solonya Lebaran. Justru pas Ada requestnya Bang Putra, Ramadan, Lebaran dia paling suka sama nastar. kamu bikinin nggak? Bikinin. Kalau nastar yang mau suka dia nastar sama lontong. Baru kali ini nggak sama Bang Putra. Tahun ini aku belum siapin bajunya. Biasanya tiap tahun kita udah ada bajunya, baju bareng. Bikin nastar, bikin lontong, semangat dari malam sampai pagi bikin lontong. Karena kan emang mau dikasih buat Bang Putra biar bisa ngerasain walaupun berbeda ya tetap aja beda ya. Nemanin di sana tapi cuman sebentar. Yang semakin membuat Septi tidak kuasa untuk menahan kesedihannya saat anak-anaknya bertanya mengapa sang ayah tidak kunjung pulang. Bahkan mereka pun sampai jatuh sakit lantaran menahan rindu. Ia pun tidak bisa membayangkan jika pekan depan 25 Mei 2022, salah satu putri tercinta mereka yaitu Ashifa Ramadhani Siregar akan berulang tahun, namun sang ayah tidak juga kunjung pulang. Harapan paling besar ya bisa ulang tahun sama ayahnya. Udah lebaran nggak sama ayah, ulang tahun nggak sama ayah, itu pasti sedih banget dia. Nggak ada ya. Berharap harapan besarnya ya kado terindah ada ayahnya aja. Aku ngerasain kangen sama suami aku. Dia di situ juga mungkin karena ngebelain temennya. Aku ngerasa kayak dia nggak pantas di situ. Jadi aku kayak benar-benar ngerasa kehilangan, terpukul. Dan yang paling terpukul ya anak-anak aku. Aku selalu bilang alasannya kerja. Ashifa yang pintar, kapan kok ayah nggak pulang sih? Kok ayah nggak ini? Nah, Ashifa, Khalid tuh pintar. Kalau Aisyah mungkin kalau dia rindu ya sakit. Dan itu selama sebulan kita nggak ketemu, Aisyah itu 2 kali sakit. Di tengah ujian yang kini menerpa, seperti apa dukungan para sahabat, di antaranya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ria Ricis dan Tukurian, Lesti Kejora, hingga Torik dan Fuji. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan umatnya. Dan di setiap itu pula akan ada selalu hikmah yang tersimpan bagi mereka yang tetap ikhlas dan berikhtiar menjalaninya. Hal itu pula diyakini oleh Septi saat kini sang suami tengah mendekam di balik jeruji besi. Pasalnya, di tengah kesedihan yang merundung dirinya dan juga keluarga, begitu banyak pula dukungan yang mengalir dari para sahabat, salah satunya Atta Halilintar. Sebagai seorang yang dekat dengan Putra Siregar, Atta pun menunjukkan kepeduliannya. Tak hanya dengan menguatkan Septi, namun juga menjenguk suaminya di sel kepolisian. Lantas seperti apa harapan Atta Halilintar terhadap musibah yang kini menimpa sahabatnya tersebut? Doakan yang terbaik, semoga segera semuanya lancar dan proses hukumnya juga lancar dan semoga bisa ada maaf-maafan juga, itu lebih baik. Udah cukup. Alhamdulillah keadaannya masih semangat. Waduh, aku nggak tahu tuh, belum nanya juga, belum juga ketemu istrinya.
Iya, sempat ketemu, memang lebih ini sih support aja lah sebagai teman dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk gimana-gimana nggak berani ngomong banyak juga karena kan aku bukan pengacaranya, bukan juga kisah terjadinya gimana-gimana, nanti takutnya salah-salah bicara. Lebih baik sih aku mendoakan dari jauh dan nggak banyak bicara. Semoga aja ini jadi derajatnya Bang Putra jadi naik ya, karena kita juga tahu Bang Putra itu orang baik, apalagi dia nggak pernah ngezolimin orang lain, selalu pengen yang terbaik. Mau orang benci sama dia, kita jangan pernah benci sama mereka, biarin aja mereka benci sama kita, nanti dia capek sendiri. Putra Siregar dikenal sebagai sosok Crazy Rich yang dikenal dekat dengan para selebriti di tanah air. Ia bahkan selalu royal dalam memberikan hadiah kepada orang-orang terdekatnya. Tak hanya Atta Halilintar, sang istri Aurel Hermansyah, Thorik Halilintar dan Fujianti Utami, Ria Ricis dan Teuku Ryan, Paula Verhoeven, hingga Lesti Kejora pun juga turut hadir dalam acara Halal Bihalal kemarin sebagai bentuk dukungan mereka kepada Putra Siregar dan juga keluarganya. Septi pun mengaku bersyukur karena keluarganya memiliki sahabat seperti mereka. Pasalnya, baik Atta dan juga Rian bahkan sudah menjenguk Putra Siregar di penjara dan menunjukkan dukungan secara nyata, tidak hanya sekedar berbicara. Saya ini lagi berbimbing di kantor, jadi dia mewakili. Kasih jalan, kasih jalan. Oke, Bang Puji masuk. Oke. Hari ini kita baru selesai menghadiri halal bihalal PS sore sayang. Dan alhamdulillah kita di sini ketemu sama kerabat-kerabat yang lain, kayak ketemu sama Kak Paula, bikin lagi juga ketemu sama Pamu, orang tua dari Adil, Kak Septi tentunya, dan doa terbaik untuk Papi tentunya. Semoga Papi Putra selalu diberikan kesehatan, ketabahan, emang dekat banget gitu. Ada apa-apa juga cerita-cerita bareng gitu. Yang paling penting semua Kak Septi, Papi Putra mendapatkan jalan terbaik dari Allah. Benar-benar support seperti keluarga sendiri, bukan cuman ngomong aku support kamu ya, enggak. Mereka emang datang ngejengukin gitu, benar-benar support Kak, kalau ada apa-apa cerita ya. Terus sempat jengukin Bang Putra juga, Teuku Ryan, Atta Halilintar, Thorik, Fuji, sempat jengukin. Enggak cuman ngomong semangat keep strong, enggak gitu doang, tapi emang benar-benar Kak kalau perlu bantuan ditolong ya, bilang aku, jangan sungkan-sungkan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.